Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Eva Privat akan membahas soal latihan dan penyelesaiannya untuk materi usaha dan energi yang merupakan salah satu topik dalam materi fisika dasar yang pertama. Untuk teman-teman yang membutuhkan link untuk list video materi fisika dasar itu ada di deskripsi ya, bisa di-download semuanya dalam bentuk file Word. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan file PowerPoint untuk slide semua materi fisika dasar yang telah channel Eva Privat buat, itu bisa menuliskan email di bagian komentar dan akan dikirimkan secara pribadi. Nah, review materi dulu ya sebelum kita mengerjakan soal. Seperti biasanya kita harus mereview dulu materinya supaya kita bisa mengingat kembali ya, dan memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal yang ada gitu. Untuk review ini saya coba pakai hitam ya. Nah, untuk persamaan usaha sendiri, jadi kita akan mereview terkait dengan materi usaha dan materi energi gitu. Kita coba dulu untuk persamaan usaha ya. Nah, jadi usaha sendiri sebenarnya definisikan dengan kemampuan untuk mengerjakan kerja ya. Jadi kalau usaha itu persamaan umumnya, kalau ada sebuah balok seperti ini kemudian ditarik dengan gaya F, dan gaya F ini berhasil memindahkan balok ini sejauh ya, anggap ini perpindahannya adalah sejauh S, maka usaha yang dilakukan gaya ini itu dituliskan sama dengan W sama dengan F kali dengan S ya. W ini adalah usaha, tentu saja satuannya dalam joule, kemudian S itu adalah perpindahan tentunya saja dalam meter ya, kemudian F itu adalah gaya ya, gaya dalam Newton. Tapi yang perlu teman-teman pahami adalah gaya yang dimaksud adalah gaya yang searah dengan perpindahan gitu. Jadi kalau ada kasus misalkan gayanya itu tidak horizontal seperti perpindahannya, tapi membentuk sudut seperti ini F, dia membentuk sudut theta terhadap perpindahan ya, maka kalau dia pindah sejauh ini, maka kita harus mencari komponen yang searah dengan perpindahannya. Dalam hal ini kita sebut saja misalkan ini Fx ya. Seperti itu, berarti W nya itu sama dengan Fx dikali dengan S. Dalam hal ini dia adalah F cosinus theta dikali S, atau biasa ditulis F kali S cosinus theta ya. Seperti itu ya. Nah, ini saya pikir konsep ini cukup untuk memahami materi usaha gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan konsep energi ya. Jadi di konsep energi itu ada beberapa energi yang kita kenal secara baik ya. Yang pertama mungkin adalah energi kinetik. Energi kinetik. Energi kinetik ini dimiliki suatu benda karena benda itu memiliki kecepatan. Jadi semua benda yang diam itu tidak punya energi kinetik ya. Kecepatan itu simbolnya V ya. Sehingga rumus energi kinetik itu kita simbolkan EK itu sama dengan 1/2 atau setengah dikali dengan massa dikali dengan kecepatan pangkat 2 ya. Kali dari 1. Kemudian yang kedua itu adalah energi potensial. Energi potensial ya. Ini energi potensial itu adalah energi yang dimiliki suatu benda karena ketinggian. Biasanya kita tuliskan dengan persamaan dengan simbol H gitu ya. Energi potensial ini kita simbolkan dengan EP, itu adalah massa dikali dengan percepatan gravitasi bumi dikali dengan ketinggiannya. Jadi benda yang tidak punya ketinggian atau berada di lantai yang menjadi titik acuan itu tidak memiliki energi potensial. Kemudian yang ketiga itu perpaduan antara energi kinetik dan energi potensial, atau kita kadang sebutnya energi total ya, atau dalam beberapa buku disebut energi mekanik ya. Biasa disimbolkan dengan EM. EM itu adalah perpaduan antara energi kinetik ditambah dengan energi potensial ya. Kemudian mungkin yang terakhir yang kita bahas, meskipun masih banyak energi lain ya, itu adalah energi kalor ya.
itu biasa disimbolkan dengan Q, itu sama dengan M dikali C dikali dengan delta T, ya. Ini energi untuk mengubah atau meningkatkan temperatur, ya. Meningkatkan temperatur atau meningkatkan suhu lah, ya. Itu kenapa delta T ini itu adalah perubahan suhu, ya. Yang terakhir sebagai penutup untuk review ini itu adalah hubungan antara usaha dan energi, ya. Hubungan antara usaha dan energi itu sebagai kesimpulan, usaha itu sebenarnya sama dengan perubahan energi. Ini sebenarnya yang paling penting yang harus dipahami kalau kita mengerjakan soal, ya. Belum, ya, bahwa W itu adalah delta dari energi, ya. Boleh saja energi kinetik, boleh saja dia delta EK, boleh juga dia delta EP, dan seterusnya, ya. Ini yang penting untuk dipahami gitu. Kalau rumus-rumus yang lain kan sudah hafal, saya yakin, ya. Nah, coba kita kerjakan untuk soal nomor 1 gitu. Sebuah bola bermassa 500 gram. Untuk sederhananya kita tulis apa yang diketahui, ya. Biasanya lebih mudah kalau kita tulis apa yang diketahui. Massa sama dengan 500 gram. Ini biasanya kita ubah ke kilogram, ya. Harusnya kita ubah ke kilogram. Kalau ke kilogram kan dibagi 1000, ya, atau dibagi 10 pangkat 3. Nah, sederhananya ini bisa menjadi 5 kali 10 pangkat minus 1 kilogram, ya. Kecepatan awal itu V0-nya sama dengan 10 meter per second. Ini soalnya salah, ya, ini harusnya meter per second. Percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per second pangkat 2. Nah, ini pangkat 2. Maka usaha yang dilakukan gaya berat saat mencapai tinggi maksimum adalah titik-titik. Nah, ditanyakan itu adalah W saat mencapai tinggi maksimum. Ini ada dua cara yang bisa kita lakukan, ya. Kita bisa mencari tinggi maksimumnya berapa, ya. Yang pertama kita cari tinggi maksimumnya juga boleh, ya, karena dia bicara tinggi maksimum berarti EP, ya. Berarti maksud saya W sama dengan delta EP, ya. Nah, sekarang berarti sama dengan M kali G dikali dengan H. Nah, hanya belum kita punya, berarti cari dulu. H itu H max itu kita peroleh dari persamaan V kuadrat per 2G, ya. Dari persamaan gerak lurus, ya. Ini bisa diperoleh dari persamaan gerak lurus. Ini V kuadratnya itu 10, ya, berarti 100. 10 pangkat 2 per 2 kali 10, ya, berarti 100 bagi 20 berarti 5 meter itu. Nah, sekarang W nya kita bisa peroleh M kali G kali H, berarti massa 5 kali 10 pangkat minus 1 dikali dengan 10 dikali dengan 5 gitu. Ini dengan ini bisa coret, berarti sama dengan 25 joule, ya. Ini boleh saya sebut cara 1, ya. Cara 1, ya. Nah, ada cara 2-nya, cara yang mungkin lebih sederhana kalau menurut saya, tapi harus punya pemahaman yang baik terkait ini, ya. Nah, sekarang karena semua ini kan kasusnya begini, dilempar dari keadaan dasar, ya. Keadaan dasar ini V-nya sama dengan 10 meter per second sampai tinggi maksimum. Kalau sampai tinggi maksimum V-nya sama dengan 0 gitu, ya. Berarti semua energi kinetik berubah jadi energi potensial gitu, ya. Berarti berapapun energi potensial di titik 2 ini sama dengan energi kinetik di titik 1 gitu. Sama juga dengan usahanya, ya, yang ditanyakan ini. Berarti W sama dengan 1/2 M V pangkat 2, ya, dicari saja. 1/2 dikali 5 kali 10 pangkat minus 1 dikali dengan 10 pangkat 2, ya. Ini kan dengan ini boleh mati nih. 5 kali 10, 50 bagi 2, 25 joule, ya. Cara 1 dan cara 2 sama saja gitu. Hanya saja cara 1 kita tidak perlu mencari berapa ketinggiannya gitu, ya. Gitu. Untuk teman-teman yang mungkin punya cara yang berbeda bisa diberikan di kolom komentar, ya. Wah, untuk yang kedua ini.
peluru senapan angin bermassa M ya. Kalor jenis C menumbuk sebuah pelat baja dengan kelajuan V. Bila selama tumbukan, nah ini 50% energi kinetik berubah menjadi energi panas atau energi kalor tadi ya, maka kenaikan temperatur atau kenaikan suhu sama dengan, nah di sini sudah disebutkan 50% energi kinetik itu 1/2 MV pangkat 2 ya, berubah menjadi energi kalor itu M kali C dikali dengan delta T ya. Ini dari SPMB 2006 ya. Berapakah delta T gitu? Yang saya kan delta T. Nah, ini bisa kita coret-coret. Ini coret ya. Ini kan 50% 1/2. 1/2 dikali 1/2 kan 1/4. 1/4 V pangkat 2 itu sama dengan C kali delta T. Yang ditanyakan kan delta T, perubahan suhu. Berarti delta T itu sama dengan, tinggal dibalik saja, berarti V kuadrat per 4C ya. Jadi jawabannya adalah bagian B ya. Untuk teman-teman yang mau mencoba, setiap ada soal boleh di pause dulu kemudian coba dikerjakan soalnya ya. Selanjutnya soal kedua ini, sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula diam ya. Kita tulis saja yang diketahui kalau kayak gini ya. M sama dengan 4 kg ya. Mula-mula diam berarti V0 nya ya 0 meter per second. Kemudian benda diberi gaya sebesar 12 Newton. Nah, ini ada F sama dengan 12 Newton sehingga berpindah sejauh S 6 meter ya. Maka kecepatan gerak benda, maksudnya ini setelah bergerak itu ya. Nah, ini kan bisa kita pakai konsep W sama dengan delta EK ini ya. W nya sama dengan F kali S. Nah, delta EK ini kan EK awal kurang EK akhir, tapi karena EK awalnya ini 0 berarti tidak, kita abaikan saja, kita langsung EK akhirnya 1/2 MV kuadrat ya. Ini 12 dikali dengan 6 sama dengan 1/2 dikali dengan 4 dikali dengan V kuadrat. Kita selesaikan saja ini ya. 12 kali 6 itu kan sama dengan 72 ya. 72 2 V kuadrat ya, 1/2 kali 4 kan 2 gitu. Sehingga kita bisa peroleh V kuadrat ini sama dengan 72 bagi 2 itu sama dengan 36. Sehingga V sama dengan akar dari 36. V sama dengan 6 meter per second ya. Ini ada bagian B ya. Nah, sederhana kan? Nah, selanjutnya ini, sebuah kelereng dengan massa 10 gram. Nah, ini langsung saja diketahui ya. M sama dengan 10 gram. Kalau 10 gram sama seperti soal yang sebelumnya, ini menjadi 10 pangkat minus 2 kilogram ya. Dijatuhkan dari ketinggian 3 meter, berarti langsung kita ketahui ketinggiannya 3 meter. Ketimbunan pasir, kelereng menembus 3 cm sebelum berhenti. Nah, berarti perpindahannya ini ya sama dengan 3 cm. Kalau harus diubah ke meter berarti 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Besar gaya yang dimiliki pasir. Nah, sederhana saja ini jadinya karena dia bicara ketinggian berarti W nya sama dengan delta EP ya. F kali S sama dengan M kali G dikali dengan H ya. Nah, yang ditanyakan kan F ya, berarti F itu sama dengan M kali G dikali dengan H dibahagi dengan S. Sederhana saja, atau boleh juga dimasukkan langsung nilainya ya. Masanya sama dengan 10 pangkat minus 2 dikali dengan 10 dikali dengan 3 dibagi dengan S nya 3 kali 10 pangkat minus 2. Ini bisa tewas, mati, coret ya. Sehingga yang tersisa F hanya 10 Newton ya. Jawabannya benar adalah bagian E ya. Selamat buat yang mengerjakan dan jawabannya benar ya. Untuk selanjutnya, nah ini mungkin ada yang lebih sedikit menantang soalnya ya. Sebuah balok bermassa 1,5 kg didorong ke atas, berarti ini ada gaya ke atas didorong. Nah, angkat tarik lah kayak gini. Karena didorong berarti dari sini ya. Nah, F sama dengan 15 Newton ya. Pada miring-miring seperti gambar di atas. Anggap percepatan gravitasi bumi 10 meter second pangkat minus 2 dan gesekan antara balok dan bidang miring 0.
usaha total yang dikerjakan pada balok. Nah, usaha total ya, berarti ya sederhana saja ya, W sama dengan F dikali dengan S ya. S nya kan sudah ketahuan nih, 2 meter, ini sama dengan S. Nah, persoalannya F. Hati-hati, F yang ada di persamaan ini bukan F yang ini ya, bukan F yang ini, bukan ya, bukan. F yang dimaksud di sini adalah gaya total yang bekerja, gaya total. Jadi kita harus melihat semua gaya yang bekerja di sini ya. Ada gaya lain sebenarnya, coba saya pakai warna merah supaya kelihatan. Gaya yang dimaksud itu gaya yang ini. Ada gaya ke bawah sini akibat beratnya benda ini yang arahnya ke bawah sini ya. Ini ada M kali G, berarti di sini kalau ini sudutnya theta, berarti ini adalah MG sinus theta. Nah, gaya F yang dimaksud di sini itu adalah F dikurangi dengan MG sinus theta ya. Ini baru dikali dengan perpindahannya S ya. Nah, ini sama dengan ya, ini kita tulis F nya berapa? F nya 15 dikurang M nya berapa? 1,5 dikali 10 sin 30 ya. Ini kan 30 ya. Kita ketahui sin 30 derajat itu sama dengan skor 2. Berarti ini kali skor 2 dikali dengan 2 ya. Saya pindah ke bawah sini ya nulisnya ya. Nah, ini 1,5 kali 10 15 bagi 2 7,5 ya. 7,5 bagi 2 15 kurang 7,5 sama 7,5 juga gitu ya. Berarti ini saya tetap tulis 15 kurang 7,5 dikali 2 ya. 15 kurang 7,5 sama dengan 7,5 kali 2 ya, kembali jadi 15 joule ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah bagian A ya, bagian A. Oke. Sederhana seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang kurang paham, videonya bisa di pause kemudian nonton ulang ya. Nah, ini lagi. Benda dengan bobot 40 Newton ya, berarti diketahui bobotnya 40 Newton, berarti ini adalah bukan massa ya, tapi berat ya. Ingat ya, satuannya Newton, berarti berat. Diangkat dari permukaan tanah hingga mencapai ketinggian 10 meter. H sama dengan 10 meter. Kemudian dilepaskan. Energi kinetik benda itu ketika berada pada ketinggian 6 meter dari permukaan tanah bernilai sekitar berapa? Ditanyakan, saya tulis saja. Energi kinetik EK saat H sama dengan 6 meter. Nah, jadi ini saya gambarkan dulu ya. Ini posisi awal. Posisi kalau ini permukaan tanah gitu ya. Posisi awal ini dia ada di 10 meter. H sama dengan 10 meter. Pertanyaannya ketika ada di ketinggian 6 meter. Nah, ini 6 meter. H sama dengan 6 meter ya. Anggap saja ini H1, ini H2 ya. Nah, ini kan sederhananya energi potensial di sini. Ketika energi potensial di sini kan maksimal. Ketika dia jatuh ke bawah ya, ke bawah, energi potensialnya ini berkurang gitu dan berubah menjadi energi kinetik ya. Jadi perubahan antara energi potensial di titik 1 titik 1 dengan titik 2 itulah menjadi energi kinetik gitu ya. Berarti persamaan dari gambar ini itu adalah EK itu adalah sama dengan delta EP, karena energi kinetik lah yang berubah menjadi energi potensial untuk kasus ini. Sehingga ini boleh kita tulis M kali G dikali dengan H1 kurang H2 ya. M kali G nya berapa? M kali G itu kan sama dengan berat, W itu kan sama dengan M kali G, berarti ini boleh saya tulis 40 dikali dengan 10 dikurangi dengan 6 ya. Ya, 40 dikali dengan 4 itu sama dengan 160 joule ya. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah bagian C. Jadi sekali lagi kita harus bisa juga menganalogikan atau mengilustrasikan soalnya ya, bukan menganalogikan ya, tapi mengilustrasikan soalnya. Terkadang ketika kita mengilustrasikan soalnya itu kita bisa mengerti dan menuliskan persamaan matematik yang diinginkan ya. Nah, selanjutnya ini. Seorang bermassa 50 kg memanjat pohon ya. Ini diketahui saja lagi ya.
Diketahui M sama dengan 50 kg. Memanjat pohon durian hingga ketinggian 4 meter ya. 4 meter. Selama waktu itu dia butuh waktu, ada waktunya ya. T sama dengan 8 detik. Maka daya yang dibutuhkan orang tersebut agar dapat memanjat pohon itu jika diketahui G sama dengan 10 meter per second pangkat 2. Nah, ini ada besaran baru ini ya, daya. Daya ini sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya power ya. Power. Itu kenapa negara adidaya disebut negara super power ya. Nah, itu pembahasan lain. Tapi daya itu disimbolkan dengan P untuk power, itu sama dengan usaha persatuan waktu atau energi persatuan waktu ya, energi persatuan waktu. Nah ini satuannya watt ya, menghargai James Watt ya. Yang ditanyakan itu adalah P. P itu sama dengan W per T ya. Untuk kasus ini W nya adalah M kali G dikali dengan H dibagi dengan T. M nya 50 dikali 10 dikali 8, T nya 4 ya, per 8 gitu ya. Ini 10 kali 4 kan 40 bagi 8 itu kan 5 ya, berarti P nya sama dengan 50 kali 5 itu 250 watt ya. Itu jawabannya benar adalah bagian C gitu ya. Nah, selanjutnya suatu partikel dengan massa 1 kg, ini di atas ini masanya 1 kg, ini 1 kg, didorong dari permukaan meja hingga kecepatannya saat lepas dari bibir meja 2 meter per second seperti pada gambar. Energi mekanik partikel saat ketinggiannya berada 1 meter dari tanah. Nah ini perlu konsep juga, ini yang penting di sini gitu ya, bahwa konsep kekekalan energi, konsep kekekalan energi ya, bahwa energi total itu selalu sama gitu. Jadi energi total kalau saya sebut ini di titik 1, ini titik 2, maka energi totalnya itu sama. Sehingga kalau saya tulis begini, tapi di titik 1 ya, energi total atau energi mekanik itu sama dengan energi potensial ya tambah energi kinetik ya, EP tambah EK. Tapi EK nya pada saat ini hanya sama dengan 2 meter. Ini V nya sama dengan 2 meter per second ya. Untuk titik 2 energi totalnya juga sama, atau energi mekaniknya juga sama. Energi total gitu itu sama dengan EP tambah EK. Tapi di sini EP-nya itu sudah menjadi hanya sama dengan 1 meter, EK-nya, V-nya itu sama dengan belum diketahui gitu ya. Tapi energi total di sini di titik 1 itu harus sama dengan energi total di titik 2 gitu ya. Kita akan disuruh mencari titik 2 ya, tapi kita tidak punya V-nya. Boleh mencari V-nya, boleh saja, sederhana saja, tapi kan untuk apa mencari V-nya kalau energi totalnya juga kan sama dengan di titik 1. Dan di titik 1 kita sudah punya H-nya, kita juga sudah punya V-nya gitu ya. Nah, ini makanya kita pakai pilih yang ini saja untuk mengerjakannya gitu ya. Energi mekanik itu sama dengan EP tambah EK gitu ya. Ini adalah MGH 1 tambah 1/2 M V1 kuadrat ya. Ini boleh kita masukkan masanya 1 kali 10 dikali 2 ditambah 1/2 dikali 1 dikali 2 pangkat 2 ya. Ini kan sudah ketahuan semua ini. Ini 2 kali 10 20 tambah 2 kali 2 per 2. Berarti ini coret dengan yang ini ya. Berarti sisa 2. Berarti jawabannya adalah 22 joule ya. Seperti itu ya, 22 joule. Jadi jawaban yang benar adalah bagian D ya. Saya menantang untuk yang teman-teman yang menonton untuk mencari ya dengan menggunakan persamaan dengan untuk titik 2 dengan cara mencari V-nya dulu ya. Bisa dibandingkan dengan jawaban yang ini dan nanti bisa ditaruh di kolom komentar ya.
Baik, demikian video dari Aifah Privat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali menemukan video dari channel Aifah Privat ini, sebagai bentuk dukungannya bisa melakukan subscribe, like, dan komen sehingga kita termotivasi untuk membuat video-video bermanfaat berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.